Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara online SMP Muhammadiyah 1 Dailuhur tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang kepada calon peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Dailuhur. Selamat bergabung dan selamat menimba ilmu di SMP tercinta ini. Perkenalkan, nama Ibu Laras Fierera Pristaraman. Di sini Ibu merupakan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu bahas adalah tentang kepramukaan. Dalam kurikulum 2013 yang diterapkan di sekolah-sekolah, termasuk sekolah SMP Muhammadiyah 1 Dailuhur, ekstrakurikuler pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib yang dilaksanakan oleh seluruh siswa, baik siswa kelas 7 sampai siswa kelas 9. Nah sekarang, apa itu pramuka? Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana atau orang muda yang suka berkarya. Pramuka sendiri merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi 4. Yang pertama, pramuka siaga yang berusia 7 sampai 10 tahun. Yang kedua, pramuka penggalang yang berusia 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga, pramuka penegak yang berusia 16 sampai 20 tahun dan yang terakhir, pramuka pandega yang berusia 21 sampai 25 tahun. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kepramukaan? Ada yang tahu? Oke, kepramukaan sendiri merupakan proses pendidikan dilakukan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur yang dilakukan di luar atau di alam terbuka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di alam terbuka mengadopsi dari prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa, akhlak, dan juga budi pekerti luhur. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Lord Robert Baden-Powell of Gilwell menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris, yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan kepramukaan. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka kepanduan turut beraktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Nama gerakan pramuka dalam kurun waktu 1950 sampai 1960 banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPindo, Popindo, dan PKPI. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Akhirnya, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi pada halayak ramai pada tanggal 14 Agustus 1961 bersamaan dengan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam berjuang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kelahiran Gerakan Pramuka. 1. Pidato Presiden atau Mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. 2. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya.
3. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka yang dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. 4. Pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. 5. Selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 dilangsungkan di file Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada halayak. Sejak itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Fungsi dan prinsip dasar kepramukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Adharma Ganja. Kami perwakilan dari Dewan Kehormatan Penggalang akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama kakak Api Guidanto, kakak menjabat sebagai Pratama Putra. Kenalkan, nama kakak Anggraini Denisa Aprilia, kakak menjabat sebagai Pratama Putri. Di sini kakak akan memperkenalkan pramuka mulai dari prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan fungsinya. Prinsip dasar kepramukaan akan disampaikan oleh Kak Apik dan fungsinya akan disampaikan oleh kakak. Prinsip-prinsip dasar kepramukaan yaitu 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Tujuan prinsip dasar kepramukaan yaitu 1. Norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka. 2. Landasan kode etik Gerakan Pramuka. 3. Pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota Gerakan Pramuka. 4. Landasan gerak dan kegiatan Gerakan Pramuka mencapai sasaran dan tujuannya. Dan kakak akan menyampaikan janji-janji pramuka mulai dari Trisatya dan Dasadharma. Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menempati dasa dharma. Dasa dharma pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ikhlas, berbakti, setulus hati, mengabdi Ibu Pertiwi.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.